Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga saya di sini dapat memberikan atau menjelaskan atau memaparkan sebuah materi yang bertemakan konsep dalam sejarah pemerintahan Islam, dan poin-poinnya adalah imamah dan negara, ahlul al-hal wa aqdu, dan yang terakhir wizarah. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman saat ini, yaitu zaman yang terang benderang. Baik, langsung saja saya mulai dari materi yang pertama. Imamah adalah sebuah sistem dan metode untuk memahami kenabian. Kemudian ia berubah menjadi warna politis kekuasaan. Imamah juga berarti konsep kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang imam. Imamah merupakan dimensi kepemimpinan dari Nabi secara vertikal yang diwariskan kepada Imam Ali, kemudian Imam Hasan, Imam Husain, dan keturunannya hingga sampai kepada Imam Mahdi. Dan yang selanjutnya yaitu negara. Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Kemudian ahlu al-hal wa al-aqdu adalah sebuah lembaga atau dewan yang berwenang dalam memutuskan tentang pengangkatan seorang pemimpin dalam sistem politik Islam atau yang disebut sebagai khalifah. Dewan ahlu al-hal wa al-aqdu bisa mengangkat ataupun menurunkan khalifah yang sedang berkuasa atas nama rakyat dengan berbagai sebab yang telah diperhitungkan dalam majelis syura. Istilah ahlu wa aqdu sendiri sebenarnya tidak lahir dari zaman Nabi Muhammad SAW ataupun zaman Khulafaur Rasyidin. Lembaga ini baru muncul ketika zaman Abbasiyah atau Bani Abbas yang berpusat di kota Baghdad. Namun pada praktiknya terjadi anomali dalam pemilihan anggota dewan ahlu al-hal wa al-aqdu yang kebanyakan ternyata dipilih oleh khalifah sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu wizarah. Kata wizarah mempunyai asal kata al-wazir yang memiliki arti al-suki atau berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban yang berat dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Kebijaksanaan pemerintah dan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepadanya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, wazir memiliki pengertian yang sama dengan menteri sebagai orang yang mengepalai departemen dalam pemerintahan. Dengan pengertian ini, maka wazir adalah nama dari suatu kementerian yang ada dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya memiliki kewenangan dalam memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kemaslahatan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan. Pengertian wazir sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas yang digunakan Al-Quran ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam menjalankan tugas dakwahnya terhadap Fir'aun, sebagaimana dalam Quran surat Al-Furqan
ayat 25 sampai 35. Dari pengertian-pengertian di atas tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa wazir merupakan seorang pembantu kepala negara dalam menjalankan tugas-tugas yang ada pada dirinya sebagai kepala negara. Karena pada hakikatnya tidak mungkin mampu menangani dan menyelesaikan permasalahan politik dan pemerintahan seorang diri tanpa mengangkat orang-orang yang terpercaya dan ahli pada bidangnya untuk membantu menangani sebagian tugas seorang kepala negara. Dengan demikian, seorang kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran wazir sehingga persoalan-persoalan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya sebagian kepada wazir. Dengan kata lain, wazir merupakan tangan kanan atau orang-orang yang dipercayakan kepala negara dalam mengurus pemerintahan jika dikaitkan dalam hukum Indonesia. Wizarah merupakan sebutan bagi seorang menteri atau staf kepresidenan. Dalam perjalanannya, wizarah merupakan salah satu aspek penting dalam kenegaraan yang berfungsi membantu tugas seorang kepala negara, sedangkan wazir adalah seseorang yang dipercaya membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Sebelum masa dinasti Bani Abbasiyah, wizarah memang sudah ada, namun belum menjadi sebuah lembaga. Pada zaman Nabi, orang yang membantu tugas-tugas kenegaraan beliau diantaranya yaitu Abu Bakar, dan pada masa kepemimpinannya Abu Bakar, ia dibantu oleh Umar. Pada masa dinasti Bani Umayyah, wazir hanya berfungsi menjadi penasehat. Pada masa dinasti Bani Abbasiyah, dengan dipengaruhi kebudayaan Persia, wazir ini mulai dilembagakan dalam masa pemerintahan As-Saffah. Wazir yang diangkatnya adalah Abu Salamah Al-Khalal ibnu Sulaiman Al-Hamdani. Wazir ini bertugas menjadi tangan kanan seorang khalifah. Dia memiliki wewenang mengangkat dan memecat pegawai pemerintahan, hakim, dan kepala daerah. Wazir juga memiliki peran yang mengkoordinir berbagai departemen-departemen seperti Departemen Perpajakan, Departemen Keuangan, dan Departemen Pertahanan. Kepala departemen ini kadang-kadang disebut juga dengan wazir, akan tetapi mereka berada di bawah kontrol kekuasaan wazir koordinator. Ada dua macam wazir, yaitu wazir tanwir dan wazir tanfid. Adapun perbedaan di antara keduanya adalah wazir tanfid boleh ikut campur di dalam lembaga peradilan, wazir tanfid tidak boleh. Terus yang kedua yaitu wazir tafwil boleh mengangkat seorang gubernur atau pejabat daerah serta pejabat tinggi negara. Wazir tanfid tidak boleh. Yang ketiga, wazir tafwil dapat menjadi panglima tertinggi dan mengumumkan perang. Wazir tanfid tidak memiliki kewenangan untuk itu. Wazir tanfid memiliki kewenangan untuk menguasai harta negara dan mengeluarkannya dari Baitul Mal atau kas negara, sedangkan wazir tanfid tidak memiliki kekuasaan untuk hal itu. Dari aspek perbedaan tegas di atas tersebut mengakibatkan perbedaan yang persyaratan juga seseorang akan diangkat sebagai wazir tafwil dan wazir tanfid. Perbedaan tersebut meliputi yaitu wazir tanfid haruslah orang dari kalangan yang beragama Islam, sedangkan wazir tanfid boleh dari kalangan non-muslim. Terus mengetahui tentang hukum-hukum Islam disyaratkan bagi wazir tafwil saja. Terus yang kemudian mengetahui tentang strategi dan taktik dalam berperang dan tahu cara dalam mengurusi keuangan negara dijadikan persyaratan bagi wazir tafwil. Oleh karena itu, kekuasaan yang diemban oleh seorang wazir tafwil sangat besar sekali dan perlu
ada pembeda dengan kekuasaan yang dimiliki oleh seorang imam. Perbedaannya yaitu yang pertama yaitu imam dapat menunjuk seseorang untuk dijadikan sebagai penggantinya, seperti pada waktu penunjukan Umar oleh Abu Bakar. Wajar tafwil tidak bisa melakukan hal tersebut. Terus kemudian yang kedua yaitu imam dapat langsung meletakkan jabatan atau mengundurkan diri secara langsung kepada rakyatnya. Wajar tafwil tidak dapat. Imam memiliki kewenangan untuk memecat orang-orang yang diangkat oleh wazir tafwid, dan wazir tafwid tidak memiliki kewenangan untuk memecat orang-orang yang diangkat oleh imam. Dari beberapa hal yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa wazir tafwid diartikan dengan orang yang dimintai bantuannya oleh imam serta diberikan tugas untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan dengan pemahamannya dan ijtihadnya. Dengan demikian, persyaratan seorang wazir tafwid sama dengan persyaratan seorang imam atau kepala negara, kecuali syarat suku Quraisy bukanlah menjadi syarat bagi wazir tafwid menurut Al-Mawardi. Sedangkan wazir tafwid kedudukannya lebih rendah dari wazir tafwid sebab ia hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam. Ia menjadi penengah antara imam dengan masyarakat, dan wazir tafwid tidak memiliki kekuasaan penuh sebab ia hanya sebagai pelaksana atas perintah kepala negara. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.